Selamat datang di Oketai Channel. Ini sebuah saluran musik dari Oketai dan kita kedatangan gitaris dari ibu kota, Gugun Blues Shelter. Halo, Selamat siang, Bang. selamat siang. Tapi tadi katanya ibu kota udah nggak jadi ibu kota Udah jadi sekarang. ya? Oh ya, udah berubah ya. Udah berubah. IKN pindah ke IKN ya. Oke, Bang. Sehat nih, Bang ya. Sehat. Eh, itu tadi pertanyaan tadi, apa yang membuat Abang selain orang tua, apa yang membuat Abang bisa merindukan Riau ini, Bang? Suasana sih sebenarnya. Suasana. Suasana di Riau gitu begitu. Kita landing di Pekanbaru, terus saya kan aslinya dari Duri ya. Terus perjalanan gitu kayaknya memang em, karena dulu waktu masih masih kecil, waktu masih SMA gitu suka naik motor ya. Jadi suka jalan-jalan jauh lah dulu. Jadi suasana itu yang ya kayak kayak kembali ngingetin ke masa remaja. Nah, itu sih. Itu sih yang paling. Jadi setelah kita riset juga, Bang, kayaknya pernah juga menang festival lagu Melayu sebengkalis ya, Bang ya. Waktu Pernah dulu. SMP apa? eh Kelas berapa ya dulu tuh ya? Mungkin kelas 4 masih SD. Wah, SD. SD rupanya bukan Berarti SD SMP. emang udah Udah. gitar awalnya tuh ya. Nyanyi. Oh, awalnya Nggak, Bang ini vokalis. festivalnya itu festival nyanyi. Oh, Kalau main gitar kan itu memang belajarnya dari kecil, cuma kan ya sambil nyanyi. Tahun politik nih, Bang. Saya riset-riset untuk ini. Ada lagu Abang yang berjudul Bad Politician di album Coming Out. Itu menceritakan, ini 2003 ya, Bang ya, lagu ya. Ya. 2003 memang saya lihat itu menceritakan memang rusaknya politik Indonesia kah atau apa, terinspirasi ya. Ya sebenarnya inspirasinya tuh dari semenjak udah mulai muncul baliho-baliho wajah-wajah yang tidak kita kenal. Ya, ya. Banyak yang senyum memang ya. Pasti tangannya begini. Ya. siapa ya? Ada calon juga, Bang. Ada dua nih. Tapi enggak jadi dua-dua ya. Cuma yang jadi poin di lagu itu adalah terlalu banyak janji-janji. Sebenarnya itu udah lama sih. Iya, cuman Janji-janji yang relate aja sekarang ini. cuma selalu relate gitu loh. Makanya mau dibikin satu lagu yang lagu-lagu blues sebenarnya banyak tentang protes-protes seperti itu gitu loh. Iya, iya. Wah, ini kayak kayak ada momen. Ya. Jadi momennya momen tahun politik, ya kita bikin lagu yang temanya tentang Politik. kritik-kritik juga tentang politik. Iya, iya. Dan tahun ini memang kayaknya lagu itu agak sedikit digunakan di media sosial nih. Ada yang malah dipakai waktu itu mereka minta izin di sosialisasi KPU. Oh, KPU. Ya, di Semarang. Wah. Dia pakai itu di sosmed mereka gitu. Oh. Mereka minta izin. Jadi ini, Bang, terkait dengan kalau kita nih di daerah ya, di Dumai, untuk Abang nih kan kita lihat home production nih. Hampir Iya. semua lagu home production. Iya. Dan kawan-kawan kita nih di Dumai ini kan terbatasan dengan apalah equipment untuk produksi lagu, terus untuk apa mempublikasikan. Ada nggak sih yang menjadi kiat-kiat itu ya, Bang? Sebenarnya produksi itu bisa di mana aja. Itu kita bisa bikin di rumah atau kita di studio rental juga bisa. Yang menjadi concern sebenarnya gimana cara mengedarkannya. Iya, Sebenarnya kan iya. itu kan maksudnya merilis Mempublisnya ke mempublis si karya ini Karya, gitu. iya. Sebenarnya ini sekarang kan lebih gampang ya. Cuma memang sekarang itu tidak berbentuk fisik. Ya, Kalau dulu bisa kan ada kaset digital. atau CD gitu. Sekarang lebih ke digital kan? Sekarang musik itu lewat streaming. Ya. Jadi download.
Terus mempromosikannya juga sekarang udah ada sosial media. Kalau dulu kan kita harus ke radio, harus bayar TV, bikin showcase yang banyak gitu. Iya ya, ke apalah, ke masyarakat, ke publik lah ya. Publik. Kalau sekarang kan orang udah ada alternatifnya gitu dan itu lebih murah. Iya. Maksudnya kita nggak terlalu banyak mengeluarkan modal. Ada cara khususnya nggak, Bang? Misalnya kan kawan-kawan nih udah produksi nih, udah bikin lagu, udah apa. Karena saya lihat Gugun Blues Shelter ini memang home production semua nih keluaran albumnya nih. Kalau kita di daerah ini kan nggak tahu nih kemana harus dipublisherkan atau apakah yang Iya mungkin dari efektif abang lah. ada masukannya. Kita kan independen. Jadi sebenarnya tuh kalau dulu kita kerjasama dengan beberapa label independen juga, Iya. indie gitu loh, di Jakarta. Cuma sekarang sebenarnya kalau buat generasi sekarang itu lebih gampang lagi. Kita mendaftarkan mungkin ada agregator Publisher itu dia. kayak semacam itu. Ya tinggal isi formnya aja. Terus nanti kita upload itu lagunya. Ya dengan segala macam ketentuan, kontrak segala macam itu tetap ada. Oke. Terus yang paling mendasar ini, Bang, menjaga passion. Abang ini tetap di blues ini kan dari awal sampai sekarang, passionnya ini terjaga dan semangat untuk berkarya. Aku lihat ada sekitar 1 tahun tuh ada pernah 3 album ya, Bang ya. Pernah. Bikin 3 album. Nah, itu makanya Kecanduan. Tapi Bang kecanduan. Gugun dari awalnya memang blues ya? Iya. Dari awal. SD yang abang Ya enggak, kalau dari kecil semua musik didengerin sih Oh, ya. semua. Terus begitu udah mulai ya SMA lah, mungkin ya SMA kelas 3 itu udah mulai melirik musik blues. Pas ke Jakarta kan kuliah ya. Udah memang gue mau ini aja lah, konsentrasi di musik blues aja gitu. Abang terinspirasi dari siapa dulu awalnya? Banyak sih ya, jadi ada Gary Moore, ada Stevie Ray Vaughan, B.B. King terutama ya, B.B. King. Terus Yang lokal, Bang? lokal kan nggak ada blues. Ada sih dulu Slang waktu awal-awal musiknya blues bagus. Oh ya, lokal nggak ada ya? Ngepop sih gitu ya. Lebih banyak pop sih. Tapi salah satu Slang waktu itu pelopor lah ya. Ya, Musik rock blues itu dia pelopor. Si Bongki. Iya, Pai. Tapi menurut abang gimana bang kalau industri musik blues ini di Indonesia tuh bakal berkembang atau kan kurang ya kalau dilihat dari blues kan peminatnya musik blues ini kan kurang tuh. Kalau menurut abang di industri Indonesia tuh gimana bang? Dia akan tetap menjadi apa ya? Kalau dulu orang suka bertanya, kenapa lu milih blues gitu? Karena musik blues itu nggak ada yang bawain. Jadi gitu. Ada Jadi peluang besar ya. iya, maksudnya kita dengan segala macam kepercayaan diri kita tuh untuk gua harus menjadi salah satu musisi yang mempelopori jenis musik blues ini gitu loh. Dalam artian dulu memang cukup berdarah-darah juga sih bawa musik blues. Orang nggak tahu lu bawa musik apa sih, ini musik apaan sih mas gitu. Ini musik blues gitu, berarti kan memang nggak banyak yang tahu gitu. Kecuali mungkin penggemar yang udah hidup di era 70-an, 80-an masih tahu gitu. Cuma kita mengemas musik blues itu dengan cerita-cerita kayak lirik yang lebih up to date pada saat itu gitu loh. Ya buktinya memang kita main di pensi gitu yang orang SMP, SMA yang nonton gitu ya. Ya kita bikin yang relate di era itulah, mungkin di pertengahan ya Tahun di 2000-an gitu. 2000-an ya. Yang relate dengan kehidupan pada saat itu gitu. Culture pada zaman itu ya. Jadi musik blues itu sebenarnya sih dia bisa diapa-apain sih gitu loh. Jadi gimana cara kita meraciknya aja gitu loh. Dan mungkin juga pada saat itu
menu musik gitu ya, maksudnya Ya. band segala macam itu belum terlalu banyak Belum kayak ramai. sekarang. Ya, belum ramai. Kalau sekarang kan udah terlalu banyak menunya gitu. Apalagi udah ada media sosial ini kan. Iya benar. Semuanya berkreativitas ini. Di musik blues, abang sebelumnya pernah ke rock juga ya bang? Ya pasti ya waktu awal-awal Anak-anak band dasar ya Bang. Iya, itu tahun berapa bang? 92 gitu-gitu. Berarti band abang ini udah berapa tahun? Kalau band Gugun Blue Shelter itu projectnya tuh awalnya di tahun akhir 2004. Setelah Bugs itu ya Bang ya. Bukan, dulu tuh pernah bikin project namanya The Gun Project. The Gun Project The Gun bersama. Project. Terus lepas dari The Gun Project itu 2001 kalau nggak salah. 2001. 2001. Terus itu karena duo ya, drummer sama gitaris gitu. Oh, Memang, dua aja Bang. Nggak ada bass atau apa. semuanya additional. Oh, Pas saat additional. rekaman. Memang niatnya waktu itu membuat musik instrumental. Oh. Tapi begitu kita di studio, pakai vokal aja yuk. Biar Komersil gitu ya? Iya, maksudnya tuh biar ada komersil lah. Iya. Tetap ke situ ya. Bikin lagu ada liriknya gitu. Tapi keterusan akhirnya cuma kita nggak begitu jalan ya karena ya itu tadi musik Indonesia tuh memang pop banget gitu. Iya betul. Nah di rentan waktu 2002 sampai 2004 itu akhirnya kita kita main di kafe aja deh. Gimana caranya mensosialisasikan blues ini ya, kita mulai deh bawa lagu-lagu covernya dari B.B. King, Eric Clapton. Berarti berawal di kafe ya bang ya? Iya, di kafe dulu, maksudnya gerilyanya di kafe dulu main musik kayak gini gitu. Tapi ada ya bang ya kafe yang memang memainkan blues, kan biasanya Ada. kayak Ada. jazz, musik jazz gitu. Pada saat itu ada Pernah di endorse juga nih sama Hard Rock ya Bang ya? hard rock pernah. Endorse, Oh, Hard Rock. Hard Rock Cafe. Oh iya. Gitar untuk gitarnya. Jadi ya inilah kebanggaan Riau juga kan, gitaris se-Asia Tenggara versi majalah Track. Itu gimana tuh Bang? Ceritanya tuh Bang. Ya kita nggak tahu lah, itu namanya juga wartawan kan, dia nyari-nyari. Sampai se Asia Tenggara kan gitu. Karena majalah itu kan memang license juga kan. Majalah hiburan. Adakah kompetisi-kompetisi yang ikut atau apa? Enggak ada. Nggak ada kompetisi waktu itu, mungkin album di review sama mereka. Oh ya. Di review ya, mungkin ya namanya wartawan bahasanya kan bisa begitulah. Jadi Kita juga nggak tahu pas apa nih terlalu berlebihan. Ya udahlah ya, apa. Ya itu loh rentan waktu dari 2001 sampai 2004, terus bikin Gugun and the Blues Bug awal. Iya, ada Blues Bug. Album gitu. pertama. Terus setelah itu baru pakai nama Gugun Power Trio Power Trio itu khusus untuk di khusus luar di ya. Amerika aja. Waktu itu sebenarnya mereka, si label ini menawarkan, mereka tahu dia pikir ini solo, bener-bener solo album. Solo album gitu. Terus enggak, ini projectnya ada bandnya gitu. Gimana tuh Bang bisa masuk ke sampai di lirik? Nah itu juga kekuatan sosial media juga pada era itu, tahun berapa? Kan belum ada Facebook atau apa gitu ya. Tahu MySpace nggak? MySpace masih era sempat pakai. MySpace berjaya banget itu buat buat promo musik, film dan segala macam. Iya. Nah MySpace ini ternyata kan itu banyak juga band-band, Iya, banyak band-band indie lah bukan indie aja, band-band industri di Amerika juga pakai gitu. Amerika pakai itu ya. Kan media promo. Cuma dulu kita bisa promo lagu kita cuma 15 detik gitu. Ya, bentar. Jadi dulu itu platformnya adalah iTunes. iTunes. Ya orang beli musik ya kan istilahnya. iya, ada Kalau tuh dulu kan iPod, kita Iya, mau dari dengar iPhone. kan, kita iPod, download, ya. beli Download. $1 satu lagu. Ya. Nah itu pokoknya eranya seperti itu. Nah yang namanya Grooveyard Record dari New York, ya dia ngelihat
page itu. Iya, page Google and the Blues Bug. Google Blues Bug itu. Nah, Tertarik. dia DM, dia email segala macem. Nah aku kan tahu itu label iya, Grooveyard itu memang besar ya. Memang apa ya? Dia banyak artis blues rock ya terutama. Ini beneran Grooveyard bukan sih? Kaget ya awal lihat ya Bang ya. Yang nggak percaya ini. Iya nggak percaya. Sementara kalau di internet suka nyari-nyari. Iya. Ini kan lagu-lagu ada streamingnya, download. Dia bilang, oh masa nggak percaya, dia bilang. Dia kasih link kan, link ini website, nih segala macam, nih profile dia. Gitu. Ya udah, akhirnya dia menawarkan untuk bikin. Waktu itu kita udah ada 1, 2, 3 album. 3 album. Nah 3 album itu dikompilasi sama dia gitu, diambil dicampur ya. Nah jadilah Gugun Power Trio itu awalnya. Itu udah manggung ke tour di Amerika tuh Bang. Sebelum yang World Inggris. Inggris ya. Amerika belum. Itu yang pertama Bang. Untuk luar negeri ya. Iya. Yeah. Inggris. Terus. Gimana Bang awal main manggung di luar negeri pertama kali itu, perasaan Abang gimana? Pasti ada deg-degannya ya. Tapi karena kayak di Jakarta musik blues memang rata-rata yang nonton itu ekspatriat semua. Kayak di daerah Kemang, Menteng gitu. Kalau kan ada klub-klub blues gitu. Memang yang datang tuh ekspatriat. Jadi begitu kita main di luar itu memang ya suasana kalau pemandangannya mirip-mirip gitu. Cuma tetap aja kan deg-degan juga kan, ini kan bukan. Lagi di kampungnya betul ya Bang ya. Ya, di kampung bluesnya betul ya kan. Di tempat lahirnya Tempat musik. lahir blues sendiri. Lumayan lah. Tapi rata-rata positif sih. Mereka tuh karena unik kan, unik dalam artian ini ada 2 orang kulit berwarna, 1 orang bule. Asia, ya kan. Bawa musik bluesnya tuh menurut mereka tuh berbeda dengan yang ada. Yang udah ada di sana gitu. Jadi kan kita musiknya agak ada pengaruh funk juga kan, musik-musik kayak James Brown gitu-gitu kan. Jadi musik blues yang tadinya ngantuk ya, tapi ini agak ada dance-nya gitu. Ya, aku lihat di beberapa album tuh ada yang funky, gitu. ada yang cepat juga ya Bang ya, cepat. Rock gitu. Rock cepat. Banyak sih yang soulnya ada. Aku dulu pertama festival tuh Bang bawa lagu White Dog. White Dog itu punk sebenarnya. Iya, lebih gitu sih. Iya, White Dog pertama kali kita bawa festival tuh. Tapi untuk Abang sendiri pernah nggak? Ini kan Abang udah beberapa kali, udah sering ya mungkin manggung di luar negeri ya. Pernah nggak yang ngerasa kecewa gitu Bang manggungnya tuh gitu? Yang di luar negeri ya? Pernah ada. Itu karena kita tour ya. Tour pada saat itu musim dingin. Terus kita kan unknown gitu istilahnya, yang belum terkenal gitu ya. Kita main di satu daerah yang sepinya minta ampun karena dingin juga, orang nggak ada di luar, orang males keluar rumah. Jadi begitu datang setting alat, sound check segala macam, wah yang nonton 2 orang. Oh iya pernah Bang. Pernah itu. Jadi sementara kan kita udah driving tuh udah 4 jam gitu kan. Udah bolak-balik, udah kedinginan, ngangkat. Ya kita nggak ada kru waktu itu. Itu gimana Bang manggung 2 orang atau 5 orang lah ya Bang yang tidak nonton, itu masih semangat nggak Bang? Main aja ya. Paling nggak yang pegawainya nonton gitu. Ada band bagus ternyata main di sini kayak gitu. Ada kesannya langsung ya. Iya, yang penting sih kita main aja gitu kan. Karena kan kita dibayar kan. Iya, yang rugi juga nggak kita ya Bang. Terus Bang ada pernah nggak merasa titik jemu atau titik berhenti main musik, atau di mana yang membuat Abang mengatakan kepada diri sendiri bahwa ya udah deh cukup gini. Aku udah deh di blues, iya. aku udah deh musik gitu. Gak pernah sih.
nggak apa ya, kalau mungkin kalau misal terbentur gitu, kayak seperti nyari ide lain gitu lah. Misalnya taruhlah mungkin di saat COVID beberapa tahun yang Ya lalu. ini COVID kena juga ya Bang ya? Iya, jadi bingung juga ini gimana ya selanjutnya seperti apa ya, karena ditunggu-tunggu, tadinya orang pikir cuma setahun, ternyata 2 tahun, ternyata Iya, lebih lumayan gitu. lama. Terus ini gimana caranya, sementara kan penghasilan itu dari perform gitu kan. Akhirnya gimana ya, memutar ini aja gitu loh. Bikin musik, datang ke label, jual master. Wah. Gitu lah. Jadi ada juga lagunya yang dibawain sama, pokoknya label itu dia beli master kita, mau yang dinyanyi nanti nyanyi yang siapa. Jadi mau gak mau tuh bikin kayak gitu loh. Jual karya lagi. Jual karya gitu. Karya, Jadi udah jadi. Ada juga yang dinyanyiin tapi dibayar dibeli putus gitu sama label. Berarti tidak berpikir untuk berhenti ya Bang ya? Soalnya Memang dari kenapa situ. harus berhenti? Kalau Iya, berhenti kan bener. berarti berhenti bernafas juga nanti. Berhenti main musik, main proyek kita nih ya. Pak saya ikut ketua kita nih Bang. Apa hikmah Bang yang setelah terkena COVID itu Bang? Kayaknya sampai dirawat tuh kan, berapa lama tuh? 2 minggu ya? Sampai masuk headline Iya, Detik. headline Oh di iya. berita itu. Emang Enggak, ada sebenarnya tuh karena bandel aja sih. jadi gini nih, waktu itu kan lagi awal-awalnya COVID itu, biasanya kita manggung, ternyata nggak manggung nih, wah stres di rumah kan, bikin live streaming, bikin live streaming Iya, gitu iya, yang ada di IG apa di Facebook gitu, nggak, impactnya kurang gitu Iya. kan. Terus kebetulan waktu itu ada tawaran main di Kalimantan, di Banjarmasin, kalau Banjarsari ya. itu berarti sebelum atau sesudah di Dumai tuh Bang kita main tuh? Sesudah dong, kan itu. Sesudah deh ya. Sesudah. Kan COVID juga tuh. Waktu Oh, di waktu Bang Zona Gugun View, main nah, di Dumai. Zona View di Dumai. Sesudah. Ya. Sudah itu. Jadi ada tawaran main, lagi mikir juga, emang lu udah vaksin? Belum ada vaksin itu belum. Kalau yang pertama belum itu. Belum ada vaksin Masih sama sekali. PCR swab gitu kan. Iya, masih swab gitu. Itu kan bisa dibeli. Bisa dibeli, bikin aja kan. Bohong aja itu, kita dibohongin. Terus ya pakai masker gitu-gitu kan, naik pesawat. Cuma tanya orang sana, ini acara kan nggak boleh, pasti ada polisi. Enggak, ini kapasitasnya paling 50, paling banyak 75 orang yang nonton. Komunitas gitu aja ya. Komunitas. Ya udah deh, berangkat. Cuma orang di sana agak-agak cuek gitu loh, nggak pakai masker gitu kan. Mungkin juga kecapean juga kali ya. Iya. Terus ada virus kayak gitu di pesawat gitu kan, lama kan perjalanan. Terus sampai Jakarta harus ada promo single waktu itu. Jalan ke beberapa, ngikutin podcast beberapa YouTube channel, majalah, sama radio, sama TV juga. Kurang tidur, jadi memang lagi kurang fit enggak, badan nggak fit gitu. Pas terakhir ada wawancara podcast, wah itu dah, kok badan gak enak ya. Minum air hangat salah, minum dingin salah, kok nggak enak gitu. Nggak terasa Bang? Atau Pokoknya bukan nggak terasa, nggak enak, badan tuh nggak enak, kayak orang demam, kayak kita kena flu pertama nih. Ya. Kayak ngilu-ngilu gitu loh, ngantuk bawa. Abang bawa ke rumah sakit enggak? Belum. Jadi pas terakhir itu kan ada mobil dari label waktu itu kan. Mobilku diparkirin ada di pom bensin lah, ada tempat parkir. Begitu dianterin, pas nyetir tuh udah nyalain AC, kok dingin banget nih AC. Wah. Jadi udah, ini kenapa ya? Itu nyetir udah konsentrasi tuh. Udah nabrak ini pembatas jalan, pusing. Tapi nyampe juga rumah kan, untungnya nyampe rumah.
Nyampe rumah langsung blak gitu di bangku. Wah ini kenapa nih ya? Itu satu keluarga terkena jadi ya bang ya. Terjangkit cuma mereka nggak parah. Oh. Maksudnya Cuman abang aja yang dilarikan ke rumah sakit ya. karena mungkin imunnya kuat kan. Nah aku waktu itu karena banyak kegiatan istirahat, berangkatnya pagi-pagi buta gitu kan kalau di Jakarta. Kalau Jakarta ya. kalau berapa hari kayak gitu. Jadi sampai rumah tuh capek banget. Ya udah ternyata gejalanya dah, wah ini gejala COVID nih. Bergerak dikit sesak nafas, wah parah nih. Begitu mau mandi tuh nggak bisa karena dingin banget. Kedinginan. Berapa lama bang di rumah sakit? 2 minggu lah 2 kira-kira. minggu ya. Masuk kritis juga ya 2 minggu ya kan? Ya awal-awal itu sebenarnya tuh kayak panik. Karena orang selalu berpikir kena COVID udah apa mati. Iya, persepsinya mati. Udah di ini gitu lah. Divonis mati. Langsung ya. Untuk Bang Gugun, abang kan vokalis juga nih. Itu harus ada yang dijaga nggak bang untuk abang tuh kayak makanan, minuman, itu ada nggak yang abang jaga gitu? Sebenarnya sih nggak ada sih ya. Kalau biasanya treatmentnya kita harus sering latihan nyanyi sih. Atau jangan minum air es kebanyakan. Nah, berarti nggak ada pantangan ya dari abang? Nggak ada pantangan sebenarnya. Semua dibabat. Prinsipnya adalah latihan. Kalau misalnya ini kan sekarang nih mungkin sebulan ya selama Ramadan tuh nggak ada main gitu ya. Paling setelah ini latihan lagi gitu. Latihan nyanyi lagi pelan-pelan supaya dia panas lagi. Lagi aja proyekan dengan Once ya bang. Once. Udah lama sih sebenarnya itu dari 2011. Udah pernah buat album juga ya kan bang? Udah. Lagi ngeluarin hit single kemarin tuh. Iya. Si Once-nya bang. Pernah kepikiran nggak bang mau nukar genre musiknya? Gak di blues lagi? Pernah sih bikin, cuma balik lagi pengaruh blues itu nggak bisa dikeluarin dari situ. Udah menjadi darah. Udah jadi apa ya? Darah daging gitu. Udah stylenya itu gitu. Orang mau bikin, mungkin mau bikin lagu Melayu pun mungkin kayak kan ada tuh lagu Selayang Pandang gitu, orang bikin wih gila nih lagu blues banget, padahal bukan blues itu ya? Enggak, maksudnya waktu bikin itu tuh pengennya Melayu banget gitu kan, tapi ternyata orang bilang enggak, ini lu gaya lu gitu, udah gaya lu gitu. Iya, udah ada branding, udah ada ini image brandingnya ya, jadi nggak bisa dipisahin lagi gitu. Ini bang terkait dengan lagu Melayu nih bang, beberapa musisi Riau yang kita kenal semacam Mary Bob Gliga, atau Rino Dezapati kan, Riau Ritim. Abang nih sekarang yang dari Riau ini kira-kira ada nggak niat untuk membuat lagu musik Melayu versi blues? Melayu apa gitu? Kalau ada partnernya bisa sih, cuma kan kalau di Jakarta kan nggak punya. Mungkin kalau di sini workshop sama musisi-musisi yang memang di sini yang mendalami musik Melayu mungkin bisa sih. Iya. Ya kan? Kalau di Jakarta kan nggak ada. Bisa aja nanti kalau suatu hari lah. Ya, mungkin bisa difasilitasi Oketai nanti bang. Karena produsernya nih, Pimret ini. Soalnya kan kalau kita perhatiin lagu Melayu itu dia tuh lebih menjual, lebih ke pop gitu ya. Iya. Jadi bisa dimodified gitu dibanding etnik lain gitu dari Jawa atau Bali yang pentatonik itu tuh masih pentatonik minor. Ya. Nah, itu loh. Jadi masih banyak luas jangkauan. Masih luas jangkauan, masih pop gitu. Iya, Orang pun dengerin walaupun orang nggak suka lagu Melayu, tapi kedengeran lagunya enak ya. Terus ada juga nih lagu dari Bang Gugun, Learn to Love Myself. Learn to Love Myself. Mental health nih, ini Gen Z bang, yang sering kena mental health nih, bang. Ya memang menceritakan itu atau gimana tuh bang? Enggak sih, sebenarnya isunya adalah ketika gue membuat lirik lagu itu
ketika gue melakukan banyak kesalahan gitu lah, Musabah diri. kesalahan yang banyak lah gitu lah dalam berbagai hal gitu, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam percintaan gitu deh. Gue pengen belajar lagi gitu, ngelihat kaca lagi gitu lah. Itu yang buat liriknya abang ya? Semuanya sih. Semuanya bareng ya sama teman-teman. Keren. Keren ini, relate ke anak-anak Gen Z sekarang nih bang. Oh iya, nanti wajib Kalau Rizka yang dengerin relate kalau sama kayak anak gitu. Gen Z sekarang tuh lagunya judulnya Jingga. Jingga yang Jingga. baru Nah, keluar sama kalau itu- Emi Tobing ya bang ya. Oh enggak. Yang Emi Tobing Emi Tobing beda tuh apa tuh, ada kemarin ngeluarin hit single dengan Emi Tobing juga. Iya ada dua. Jingga yang baru ini kan, baru Jingga rilis. yang iya ada single yang tahun 2022. Nah itu memang lagi isunya kan itu tuh. Ya covernya pun Iya kan? anak muda kali. Waktu itu memang banyak musik-musik yang musik senja itu loh. Iya, indie apa ya, folk apa ya. Folk itu kan hampir semua cerita liriknya tuh tentang kegalauan. Padahal lu sebenarnya anak orang kaya, apa sih yang lu galauin gitu loh. Hidup lu senang gitu loh dibanding gue gitu loh. Pura-pura sedih ya bang. Pura-pura sedih gitu Relate kan. ya. Tapi Relate. nongkrongnya tuh di klub-klub yang gemerlap High ya. yang High high class class gitu. ya. Kan percuma kan. Terus biasa mereka tuh healing ke healing kan butuh Pegunungan, duit. kayak, iya. Dia ke Jepang, dia nggak usah juga dia ke Bali. Emang ke Bali kan mahal juga Iya. gitu loh. Ya kan? Lu manjat gunung jadi di atas gunung gitu kan modalnya gede gitu. Sebenarnya tuh banyak hal-hal receh yang hal receh yang lu angkat menjadi hal yang sangat luar biasa gitu. Istilahnya tuh overthinking. Iya. Ya kan? Overthinking terhadap Hampir ke bid'ah ya bang. jadi overthinking gitu lah. Nah lagu Jingga tuh gitu karena kan banyak juga sih teman-teman yang generasi Z gitu-gitu yang kan di sekitaran Iya, kita iya. ada gitu kan. Kok modelnya begini ya anak-anak ini? Apa kayak kegalauan yang sebenarnya mereka nggak galau gitu. Iya. Cuma gara-gara dimarahin dosennya gitu kayak yang wah banyak pikir jadi Overthinking, gitu. iya. Apa gua harus pindah kuliah nih? Iya. Bebannya besar kali Semua ya. jadi berat ya bang ya. jadi Bebannya berat. Pindah besar kali. fakultas aja gua apa ya? Gua dimarahin mulu. Ah, iya, bener-bener gitu. Tapi Rizka penasaran ada nih bang. Ada Rizka ngeriset abang sedikit. Abang pernah ini ya les gitar ya? Les gitar itu waktu masih tinggal di Duri. Oh masih tinggal di Duri itu tahun berapa tuh bang? Waduh 80 Itu something. abang Masih les SD. klasik ya? Klasik ya. Klasik. Belajar klasik. Jadi gini nih ceritanya. Kalau zaman dulu kan yang namanya orang tua kan pengennya anaknya begitu nggak di luar kegiatan sekolah itu punya kegiatan lain gitu. Iya, Mungkin iya. ada yang olahraga, ada Bener-bener. yang Musik. musik. Nah, ini dia bilang udah masuk kursus musik aja gitu. Karena dia tahu suka main musik, di rumah suka main gitar. Berarti emang disupport ya bang? Iya memang disupport. Oke bang, terakhir nih bang, kira-kira apa nih closing statement abang untuk kawan-kawan di Dumai, di Duri atau di Riau ini Di bang? Riau. Biar semangat lagi nih bang. Closing statement apa ya? Gue sih pengen mau buat teman-teman yang bermusik, sebenarnya bermusik itu memang gampang-gampang susah sih, tapi lebih banyak susahnya. Kalau yang beruntung ya itu mungkin gampang gitu ya. Yang paling jelas sih harus tetap berkarya. Tetap. Berkarya kalau mungkin di seni pertunjukan mungkin musik atau tarian gitu harus sering-sering showcase sih.
Harus sering-sering tampil gitu loh, jangan Sering-sering mikirin kreatif ya bang ya. jangan mikirin duit dulu. Ini Jadi- banyak nih bang. Iya, Apa-apa duit, apa-apa duit. Kayak Iya, benar, kayak benar, mungkin benar, ada benar. beberapa murid gitu ya. Om gua pengen banget main di kafe. Gimana caranya ya? Kenapa lu memang ya biar gue dapat duit. Jadi bayar. Ya lu nongkrong dulu di kafe baru tahu lu. Iya. Lu nonton dulu, misalnya lu punya temen yang main di situ. Lu tongkrongin dulu. Gak bisa sekonyong-konyong langsung bisa ini band gua, pelajarin dulu dari orang itu. Ya sih kebanyakan gitu juga sih kayaknya, bukan di kota besar ya bang, kota kecil Benar, gitu juga bang. Bener. Jadi dipelajarin dulu orang itu kok bisa begitu ya. Pelajarin dulu, ikutin dulu ya itu sih. Jadi banyak-banyaklah belajar. Oke bang, thank you ya bang ya. Sama-sama. Semoga kita bisa jumpa lagi bang untuk event-event berikutnya bang. Ini terima kasih juga buat Agus Salam yang telah memproduseri acara ini. Ini seorang seni budayawan ini bang. Iya. Agak harakiri dia. Orang gini. Pakcik Pakcik. ya, Pakcik kita bersama. Pak Cik. Oke, thank you bang. Thank you. Thank you. Sama suara